warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amin la tuhsa. Allah, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Dewan Pengurusan Mushallah Baitur Rahmah, wabil khusus orang tua kita Al-Ustaz Mukarram Al-Mukarram Wal-Muhtaram Ustaz Haji Rusmin, Pak Haji Irham dan seluruh pengurus ya, para orang tua, bapak-bapak, abang-abang, mudah-mudahan sehat walafiat. Alhamdulillah, setelah puasa, setelah Idul Fitri, Allah pertemukan kembali kita dalam pengajian ini. Berarti syukur kita kepada Allah harus semakin tambah, bahwa kita termasuk yang masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, diberikan kesempatan untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak bekal. Ya, sebagaimana yang sudah kita yakini, dan mudah-mudahan keyakinan ini terus makin Allah mantapkan, bahwa kita ini di dunia hidup sementara. Dulu Pak Haji Irham itu masih sehat 50 tahun yang lalu, masih muda. Sekarang udah tua. Benar gak? Habib Mustafa ya, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu masih seger, antum juga seger. Udah sekarang ngample-ngample dikit ya. Iya, sama. Bahwa perjalanan ini, bertambahnya usia dengan tambahnya hari, itu sebenarnya suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita ini hidup di satu alam yang sifatnya itu fana, sifatnya itu tidak kekal. Kenapa hal ini harus kita ulang? Karena kebanyakan dari kita itu menganggap bahwa kehidupan dunia ini seakan-akan kekal. Padahal pelajaran tiap hari Allah kasih sama kita. Kemarin masih enak makan, sekarang udah enggak. Kemarin apa aja dimakan, segala ular hijau dimakan. Bener gitu. Sekarang udah semuanya terbatas. Bukan karena kita nggak punya, bukan karena kita nggak bisa punya, mampu, tapi kita udah nggak berani. Kenapa Pak Haji Irham kok makannya nahan-nahan? Aduh, saya kalau banyak-banyak ini, gitu kan? Kalau usia masih 25, 30 memang nggak ada pantangan itu. Naik aja mulai 40, naik 50 udah mulai banyak. Nah, ini pelajaran, sebenarnya pelajaran yang Allah kasih ke kita. Oh iya ya, berarti memang saya diciptakan dunia ini ya untuk satu tujuan. Dunia ini sifatnya tidak abadi, dunia ini fana, tapi Allah tetap ciptakan kita. Ya, itu tadi untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Ini adalah ladang di mana kita harus siapin bekal kita untuk menuju kepada kehidupan yang sebenar-benarnya, hidup yang kekal. Kehidupan yang udah nggak akan ada kematian lagi. Jadi asal kita mati nih,
Asal kita keluar dari kehidupan dunia ini, itu kita akan masuk kepada kehidupan yang udah nggak ada mati. Jadi apa saja, na'udzubillah, yang kita rasakan nanti, kalaulah diazab, na'udzubillah min zalik, ya terus sudah. Kita akan ngerasain selama-lamanya, sepanjang-panjangnya, sekekal-kekalnya, ya azab tersebut. Tapi saat Allah berikan kemurahan kepada kita, dengan Allah berikan kita kasih sayang, rahmatnya, kemurahan Allah, maka saat itu pula kita akan merasakan sepanjang-panjangnya, sekekal-kekalnya kebahagiaan dan keindahan. Nah, maka terus ingatkan diri kita, sadarkan diri kita bahwa kita hidup di dunia ini sementara, dan ini ada satu tujuan yang Allah perintahkan, yaitu kumpulkan bekal sebaik mungkin dengan amal yang soleh. Amal yang soleh adalah amal yang saat kita lakukan sesuai dengan yang Allah inginkan, dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad, yang ikhlas hanya untuk Allah. Maka mudah-mudahan ngaji pertama kita di Baitur Rahmah subuh Jumat ini, ya mudah-mudahan ikhlas karena Allah. Tulus memang pengen ngaji, pengen nuntut ilmu, tulus karena memang ingin mendapatkan ridha Allah, tulus karena kepengen dianggap ahli zikir oleh Allah, kepengen dimasukin ya menjadi keluarga Allah. Ya, kalau udah jadi keluarga Allah kan aman kita. Apalagi jadi keluarga Allah. Jadi keluarga pejabat aja rasanya gimana gitu kan. Gimana jadi keluarga Allah. Kalau udah jadi keluarga Allah, udah aman insyaallah dunia dan akhirat. Ya pastinya akhiratnya itu udah akan senang jadi keluarga Allah soalnya. Siapa itu keluarga Allah? Ya orang yang sering duduk ya di tempat-tempat yang Allah cintai. Orang yang sering duduk pada orang-orang yang Allah cintai. Siapa mereka? Adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ini orang-orang hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Meneruskan pengajian kita dengan kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi Damashqi Syafi'i rahimahullahu taala wa adama naf'a bi barakati ulumihi fid dharain. Ini masih meneruskan tentang babun fil iqtisadi fil ibadah. Bab sedang-sedang aja, normal-normal aja, biasa-biasa aja, sebagaimana aturan yaitu pada saat pelaksanaan ibadah. Wa an Abi Rib'iyyin Hanzalah bin Rabi' al-Usaidi al-Katibi ahadi kuttabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Rib'in Hanzalah bin Rabi' yang dikenal Hanzalah, salah satu sahabat Nabi yang bernama Hanzalah. Hanzalah ini salah satu penulis ya surat-surat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuhkan. Salah satu sekretaris Nabi. Hanzalah ini salah satu sekretaris Nabi. Kata Sayyidina Hanzalah radhiyallahu taala anhu, laqiyani Abu Bakr radhiyallahu taala anhu faqala, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Satu ketika Sayyidina Hanzalah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bertanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana keadaan kamu? Qultu, maka Sayyidina Hanzalah menjawab, "Nafaqa Hanzalah." Abu Bakar, kayaknya Hanzalah munafik dah. Oh, lihat. Jadi Sayyidina Hanzalah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Hanzalah, bagaimana keadaan kamu?" Hanzalah menjawab, "Abu Bakar, kayaknya gua munafik dah." La ilaha illallah Muhammadur sekelas Sayyidina Hanzalah.
Kemudian qala subhanallah ma taqulu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kaget. Kok bisa begitu Hanzalah? Ngapa? Ada apa? Sampai kamu bilang kamu ini munafik. Hanzalah sendiri yang bilang munafik saat ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar. Bukan Sayyidina Abu Bakar yang bilang Hanzalah munafik. Sayyidina Hanzalah sendiri yang mengatakan, aku ini munafik Abu Bakar. Memang kenapa? Qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nari ka'anna ra'ya 'ainin. Alasannya kita kalau lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Rasulullah lagi ngingetin surga, ngingetin neraka, itu benar-benar seakan-akan kita ngelihat surga, seakan-akan kita ngelihat neraka. Artinya Sayyidina Hanzalah, Sayyidina Abu Bakar itu kalau lagi ngaji sama Rasulullah, kalau lagi dekat sama Rasulullah, takutnya bukan main sama Allah. Ingatnya bukan main sama Allah. Kepengen surganya luar biasa. Takutnya sama neraka itu luar biasa. Nakunu inda Rasulullah, kalau kita lagi sama Rasulullah, Rasulullah lagi ngingetin surga neraka, itu seakan-akan kita ngelihat tuh surga. Udah pengen banget udah masuk surga. Udah takut banget sama neraka. Tapi Abu Bakar, fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau udah keluar aja dari majelis Rasul. Keluar udah dari majelis Rasul. Balik kita ke bini kita, balik kita ke anak, balik ke rumah. Afasnal azwaja wal aulada wad dayat nasina katsiran. Tapi kalau udah mulai di jalan, sampai di rumah, ketemu bini, ketemu anak, ngurusin burung, ngurusin ayam, ngurusin kerjaan, ngurusin bisnis, banyak lupanya udah. Artinya rasa takutnya sama neraka udah mulai kurang. Kepengen masuk surganya udah mulai kurang. Ingat sama Allahnya udah mulai begitu nggak kita? Ya kalau di sini mantap nggak? Tuh, Bang Ali kalau di sini takut banget sama neraka. Bang Apud tuh, mana tuh Bang Apud? Bener nggak? Kita kan begitu kan? Makanya kalau lagi di majelis ilmu ini mah kita aman banget insya Allah. Maka kalau meninggal di majelis ilmu, Masya Allah, meninggal dalam keadaan dia takut kepada Allah. Meninggal dalam keadaan dia sadar begitu banyak dosa yang dia lakukan. Meninggal saat dia ini benar-benar kepengen masuk surga dengan rahmat Allah. Asal pulang aja ke rumah, lihat bini. Lagi bini udah dandan. Lihat anak, kalau yang udah tua, lihat cucu. Mulai main sama cucu, kan begitu. Mulai tawa-tawa, cekakak-cekikik, mulai mainin kesukaan kita. Yang punya mobil ngelapin mobil, yang punya usaha, mulai banyak lupa. Sama surga juga nggak begitu, sama neraka juga nggak begitu takut, sama Allah banyak lupa. Lalu faqala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, "Fa wallahi inna lanalqa mithla hada." Kata Sayyidina Abu Bakar, Hanzalah, lah itu mah sama banget sama gua. Sama begitu. Kalau lagi sama Rasulullah mah ya Allah, udah kagak pengen kemana-mana kecuali ibadah, kepengen cepat masuk surga. Udah sedikit pun gak berani, jangankan ngelakuin maksiat, jangankan ngelakuin kelalaian. Maunya ibadah aja. Tapi kalau udah pulang sama. Udah ngelihat bini, udah ngelihat anak, ngelihat cucu, ngelihat pekerjaan, ngitung duit. Apalagi udah ngitung duit. Lupa bener gak? Sama banget kata Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Hanzalah. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Karena kegundahan ini yang membuat Sayyidina Hanzalah juga Sayyidina Abu Bakar takut bahwa rasa ini adalah rasa kemunafikan yang akan bisa mencegah dia kelak nanti selamat dari neraka jahanam, masuk surganya Allah. Kekhawatiran ini membuat, ayo dah Abu Bakar, kalau begitu kita ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datanglah Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Hanzalah radhiyallahu taala anhuma kepada Rasulullah. Faqultu, maka aku langsung bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Hanzalah? Nafaqa Hanzalatu ya Rasulullah. Hanzalah yang bilang kepada Rasulullah, Hanzalah munafik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah munafik ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, wa madza? Kok bisa begitu Hanzalah? Kenapa? Datang kemari sama Abu Bakar, tahu-tahu kamu bilang aku munafik. Ya, kenapa Hanzalah? Lalu diterangi nama Hanzalah, ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannati ka'anna ra'yal 'ain. Wa idza kharajna min indika afasna al-azwaja wal aulada wad dhai'ati nasina katsira. Begini Rasulullah, kalau lagi sama engkau ya Rasulullah, ya Allah, udah kagak kepengen ngapa-ngapain kecuali ibadah, udah nggak pengen ngapa-ngapain kecuali zikir, udah nggak pengen ngapa-ngapain kecuali istighfar. Pokoknya udah akhirat aja, kagak ada dunia, nggak ada bini, nggak ada anak, kagak ada dunia, nggak ada bisnis, nggak ada tuh ayam, nggak ada tuh burung, nggak ada batu cincin, bang. Maafun, nggak ada mancing, nggak ada joran. Tapi ka'anna ra'yal lain, istilahnya seakan-akan kami itu melihat surga, melihat neraka. Fa idza kharajna min indi, kalau udah pulang dari engkau ya Rasulullah, kami pulang ke rumah, ketemu anak, ketemu istri. Afasnal azwaj, kami mulai dah ya sama bini, sama anak, sama cucu, sama kerjaan kami. Ya. Nasina kasiran, akhirnya kami jadi lupa. Sama surga juga biasa aja, sama neraka nggak begitu takut. Pokoknya sedikit drop lah. Nggak seperti saat kami ini bersama engkau ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan memberikan fatwa, memberikan ketetapan hukum, memberikan keterangan, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwa aku pada kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat. Lau tadumuna ala ma takununa alaihi indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum walakin ya Hanzalatu sa'atan wa sa'atan salata marratin, rawahu Muslim. Apa jawab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lau tadumuna ala ma takununa alaihi inni, kalau kau bisa mantep di luar kalian, di jalan kalian, di rumah kalian, kalian bisa mantep keimanan kalian saat seperti kalian dekat dengan aku, ya. Artinya rasa takutnya meneraka, ibadahnya gitu, bisa mantep. Kalau kalian bisa konsisten, bisa mantep, ya, kemantapan iman kalian, keteguhan kalian, keingatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah kalian, di jalan, di pasar, di bisnis kalian, di dagang kalian, di anak-anak kalian, di istri kalian, seperti keimanan kalian saat kalian dekat dengan aku, niscaya malaikat akan bersalaman kepada engkau di jalan kalian, di kasur kalian. Artinya jadi malaikat kita. Pengertiannya jadi malaikat itu salaman aja kalau bisa pakai begitu. Mungkin kagak ada yang bisa kayak begitu.
buat kelas kita ya, buat kelas kita. Ini kita lagi nggak bicarakan Sayyidina Muhammad. Namun di sini Sayyidina Muhammad SAW sedang memberikan keterangan hukum bahwa standar kita untuk hidup yang baik menurut Allah dan Rasulnya itu adalah menurut yang diarahkan, ditetapkan Sayyidina Muhammad, bukan yang ditetapkan oleh pikiran atau hawa nafsu kita. Itu kalau hidup. Maka kata Rasulullah, kalau kalian bisa istiqomah, bisa mantap, zikir kalian, ingat Allah, mantapnya keimanan kalian seperti saat kalian duduk bareng dengan aku, kata Rasulullah, niscaya malaikat akan bersalaman dengan kalian di kasur kalian, di jalan kalian. Ini maknanya nggak akan pernah bisa manusia sampai kepada level ini. Itu pengertiannya sama-sama. Lalu apa ketetapan Sayyidina Muhammad? Walakin akan tetap ya Hanzalah. Jadi hamba Allah yang baik itu, ya, itu tidak seperti yang kalian pikirkan atau yang sering dibisikkan di telinga kalian. Beragama yang baik atau menjadi hamba Allah yang baik itu bukan seperti yang hawa nafsu kalian suka dorong. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk jadi hamba Allah yang baik, dan ini standar yang luar biasa, sa'atan wa sa'atan. Walakin ya Hanzalatu, akan tetapi yang benar, yang baik, ya, yang tepat itu adalah kata Nabi sa'atan wa sa'atan, salasa marrat. Nabi bilang ada saatnya masing-masing. 3 kali Rasulullah bilang, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa maknanya saatan-saatan? Ada saatnya untuk Allah. Ada saatnya untuk keluarga. Ada saatnya untuk kerja. Ada saatnya untuk kesenangan-kesenangan mubah kita. Bapak-bapak ada punya kesukaan miara ayam. Nah, ini catatannya di sini bukan berarti kita bebas melakukan sesuatu apapun. Tapi peluang ini dibuka untuk hal-hal yang mubah. Hal-hal yang boleh. Oh. Ini cara beragama nih kayak begini. Jadi kalau kita beragama cara Rasulullah, itu sebenarnya enjoy, santai, kagak berat. Giliran sholat ya kita, tapi sholatnya benar. Jangan segala sholat mikirin cincin. Ini bacaan apa bukan? Apa? Kang Udin nih. Sholat subuh udah mikirin nasi uduk yang mana yang enak ini ya. Jangan, sholat aja dulu. Sa'atan li Rabbina, ada satu waktu yang memang kita khususkan buat ibadah. Yang pengertiannya ya kalau giliran sama aku, fokus. Jangan pakai bercanda. Jangan pakai mikirin kemana-mana. Ini giliran untuk Tuhan kita. Untuk Allah. Pengertiannya begitu. Gilirannya sembahyang, ya sembahyang yang benar. Tunain semuanya. Aturan-aturan sholat yang harus kita kerjakan. Tunaikan semua hak-hak salat yang memang harus kita lakukan. Dari mulai rukunnya, sunnahnya, semuanya lakukan. Lahiriahnya, batiniahnya, harus kita tunaikan semua. Nah, giliran di rumah, ya di rumah sama bini. Bercanda ya ketawa. Selagi tidak yang haram. Ya namanya bercanda sama bini mah kagak bakal inget neraka. Bener kagak? Lah iya, tapi itulah cara beragama yang baik menurut Nabi. Gitu. Makanya kan pada hadis-hadis sebelumnya itu kita sampaikan ada Abi Darda, Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala anhu sampai ditegur oleh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhuma. Ayo kita ngomong sama Nabi. Kata Rasulullah, benar Salman.
Maknanya apa? Nggak bisa kita ini jadi hamba Allah itu sesuai versi akal kita atau ngikutin hawa nafsu kita. Gue mau bener nih sama Allah. Pada akhirnya di situ ada kezaliman yang kita lakukan terhadap istri kita, terhadap anak kita, terhadap aktivitas kita, terhadap kerjaan kita. Itu nggak boleh. Nah makanya yang paling benar adalah yang diarahkan oleh Nabi. Walakin ya Hanzalah, kata Rasulullah, akan tetapi yang benar menurut agama, menurut Allah, sebagaimana yang aku sampaikan, saatan. Semuanya ada waktunya, semua ada saatnya. Ada saatnya ibadah kepada Allah, lakukan ibadah sebaik mungkin, tunaikan semua haknya. Allah benar, paksakan untuk hadir sholat. Jangan sholat mikirin ayam, jangan sholat mikirin nyarap. Sholat aja dulu. Karena nih sholat adalah waktunya ibadah. Giliran ngaji juga sama, ngaji. Makanya kan dari cerita ini, Sayyidina Hanzalah, Sayyidina Abu Bakar, seluruh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, itu kalau udah ketemu Nabi semuanya dipahamin, diseriusin, dikonsenin. Karena ada gilirannya ngaji, ada gilirannya main. Kita makan semuanya ini serba, kalau kata orang Betawi serba magel. Magel, ngaji kagak serius, kita mau ibadah juga kagak serius, kerja juga kagak. Sama bini juga enggak harmonis banget sama bini. Bini main handphone, kita main handphone, bener kagak? Nah, iya, makanya kenapa Rasulullah itu contohnya udah di atas segala-galanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya Nabi kalau udah ibadah, urusan ibadah kepada Allah udah nggak ada yang lain. Gitu. Nah, udah kalau ketemu istrinya udah nggak ada keharmonisan yang melebihi keharmonisan Rasul. Rasulullah bercanda dengan istrinya. Rasulullah mesra dengan istrinya. Coba Pak, nggak ada yang paling mesra. Sejak saya yakin bapak-bapak nggak pernah mandi bareng sama istri. Pernah nggak? Iya. Pernah kan? Iya. Artinya apa? Sebagai bentuk apa? Keharmonisan. Rasulullah itu satu ember gayungnya berebut sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ayo. Nah, ini ukuran kita dalam beragama, Pak. Ukuran kita dalam menjadi hamba Allah tuh ini. Jangan ngikutin orang, apalagi zaman sekarang banyak banget orang ngomongnya banyak banget. Bahas inilah harus dekat lah macam-macam. Ya jangan, ikutin aja Nabi. Nabi kagak begitu-begitu amat. Orang sekarang itu jadi ustad seakan-akan udah lebih pintar Pak dari Nabi. Begini enggak, santai. Saatan ada masanya. Ada masanya sama ibadah, ya ibadah, mantap ibadah. Giliran ngaji, yang ngaji serius ngaji. Zikir biar hadir tuh zikirnya. Karena nanti ada waktunya buat bini, buat anak. Nah, buat waktu bini sama anak gunakan sebaik-baik mungkin, karena nanti ada waktunya kerja yang nggak mengikut sertakan anak dan bini. Jadi semuanya itu ada waktunya. Ya kalau semuanya magel, ya udah. Ibadah magel, sama keluarga magel, ya kerja ujung-ujungannya magel. Tahu nggak magel? Kalau singkong direbus belum matang, itu namanya magel. Itu Pak Jirham. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dari hadis ini kita bisa pahami bahwa kurang ingatnya kita, banyak lupanya kita akan nasihat-nasihat agama, akan Allah. Saat kita sedang sama istri kita, ini tidak dianggap kemunafikan. Nah, gitu. Kalau Sayyidina Hanzalah kan bilang, waduh saya munafik ini ya Rasul, kalau di depan engkau mau udah saya takut banget sama Allah, tapi kalau udah dia sama bini, lupa udah. Kalau udah mana, lupa. Kan gitu kan? Nah, Sayyidina Hanzalah ini menganggap kalau ini hal munafik. Maka Nabi langsung berikan keterangan, itu bukan munafik. Kalau kita sama bini, sebagaimana kewajiban kita kepada istri, ya kan gitu. Kepada anak, kan gitu.
kita bercanda, ketawa-tawa, selagi hal tersebut tidak haram, maka itu bukan kemunafikan. Itu adalah bagian daripada sunnatullah, ketetapan Allah untuk proses kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini agar tidak bosan. Gitu. Sekarang orang ibadah melulu, jemu. Orang kalau udah jemu, bete. Yang ada dia kanji, tahu nggak kanji? Dah, kalau capek, ya kayak sembahyang melulu. Coba kalau kagak ada Sayyidina Musa saat itu, kita itu sehari 50 rakaat. Bukan 50 waktu, bukan 5 waktu. Itulah kita harus berterima kasih kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Dia yang ngasih masukan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya 5 waktu. Coba kalau 50 waktu. Mati kita. Kagak ada kesempatan sama bini. Lah baru pegang-pegangan sama bini, azan. Bener kagak? Nyemek azan, nyemek. Lah. Stres. Qadarullah, ketetapan Allah, sayangnya Allah kepada Sayyidina Muhammad. Ya. Ini salah satu cara yang Allah berikan kepada Rasulullah dengan sebab Sayyidina Musa, agar tingkat Rasulullah itu jelas lebih tinggi di antara Nabi dan Rasul. Nggak ada yang bisa melihat Allah dan dialog sama Allah sebanyak itu kecuali Sayyidina Muhammad. Berulang-ulang ngobrol, berulang-ulang ngobrol. Sallu ala Nabi. Nah, mananya bahwa saat kita agak lalai, pengertian lalai ini agak lupa, tegangan iman itu tidak seperti saat kita lagi ibadah, ya enggak, pada saat kita lagi zikir, itu enggak ngurangin keimanan kita, dan itu tidak dianggap sebuah kemunafikan. Makanya ibadah 5 waktu sembahyang. Udah ibadah bener. Kalau yang ada sunnahnya, lakukan sunnahnya. Habis itu zikir. Udah. Tapi bener. Habis itu laksanain kewajiban kita. Nah, maka bahasa sah-sah di sini Rasulullah sudah mengajarkan kita tuh hidup yang enggak semuanya ibadah, enggak semuanya zikir, enggak semuanya itu tegang, enggak. Ada waktunya kita tegang, ada waktunya kita konsen, ada waktunya kita khusyuk, ada waktunya kita smile, senyum, ada waktunya kita ketawa. Inilah bahasa yang orang-orang sekarang ada istilahnya healing. Kan gitu. Ya kalau orang kaya healingnya ke Singapura, silakan, dia punya duit. Lah kalau orang miskin cukup mainin ayam. Mau ngapain emang punyanya ayam? Mau healing ke puncak gak punya duit. Bener kagak? Lah iya, udah. Bahagianya di mana? Bahagianya di burung. Dia mainin aja burung. Burung dia empanin. Kalau udah empanin burung, mandiin burung, hatinya bahagia, girang, pres. Itu namanya healing. Habis itu nanti sembahyangnya jadi semangat lagi. Coba kalau sembahyang melulu. Coba kalau puasa melulu, kalau ngaji melulu, kalau zikir melulu, stres pak. Boy, bener kagak? Oh ya, maka amat bijak ajaran Allah yang disampaikan Sayyidina Muhammad. Ada waktunya ibadah, gunakan ibadahnya biar bener. Waktunya kerja yang benar. Waktunya sama bini, waktunya sama bini. Waktunya sama cucu, sama cucu. Waktunya kita lagi mau ngelakuin kesukaan kita, lakuin kesukaan kita dengan catatan kagak haram. Itu aja. Dengan catatan sesuatu yang dibolehkan, bukan yang diharamkan. Udah aman. Jangan tegang melulu. Nah, orang mukmin maka begitu. Iya, setruk lama-lama. Tegang, orang ada tegang melulu hidup. Lah enggak, santai. Mau kemana nih? Mancing dulu. Bener nggak? Enak kan? Kalau dari habis asar mau maghrib itu kan ada waktu sejam sampai 2 jam. Mancing sejam,
setengah. Bawa joran, enak, ambil ngopi. Ngopi rada pahit kan? Pres, kalau udah mancing mau dapat mau kagak, otak rasanya enak, itu namanya healing. Pulang siap-siap mandi ke musol maghrib, cakep nggak itu? Tuh begitu. Lah mancing wah kagak dilarang. Kan yang sambar geledek itu mancing kagak sembah. Nah itu sambar geledek baru. Ya. Paham Pak? Iya. Saatan, pesaatan. Semua ada waktunya. Enak Pak. Kalau beragama jadi hamba Allah itu sesuai arahan Nabi itu paling enak, paling nyaman. Nggak ada beratnya agama. Karena nggak bakal berat Pak agama, karena Allah agama ini mudah. Rasulullah itu dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu sulitkan, jangan kamu keraskan, jangan kamu sulitkan. Mudahkan. Mudah. Jadi kalau ada orang jalanin agama kayaknya sulit banget lah, elunya salah konsep. Coba kalau konsepnya lu ikutin yang diajarkan oleh Nabi, enak banget. Masa saya mancing kagak boleh, ini kagak boleh. Siapa yang kagak boleh? Oh no, guru. Ya guru lu kurang ini dia, kurang piknik. Gurunya kurang piknik, Pak. Saya kalau belum ziarah, misalkan ke Solo enggak pres, ziarah. Nah, itu kan orang masing-masing kesukaan aktivitasnya kan. Kita enak kan. Tapi ada tempat ziarah yang enggak boleh pakai baju batik kita. Iya, enggak boleh itu. Tapi saya enggak diajak. Ini aja Kang Udin doang sama Bang Apun. Paham gak kira-kira ini? Jadi enak loh kalau beragama sebagaimana Rasulullah arahkan. Jangan ngikutin orang, Pak. Beragama jangan ngikutin orang. Ya karena kan ada orang kayaknya agama dia makan kudu irit, kagak enak. Hidup kayaknya merengut mulu. Ya, enggak, makanya kan sahabat tuh ya kayak Sayyidina Abu Darda, Sayyidina Hanzalah, sahabat Nabi itu rata-rata kan begitu ya. Itu diomelin sama Nabi, bukan begitu. Giliran sama bini, giliran sama anak, giliran kerja. Giliran kita ngelakuin kesukaan kita selagi itu halal, lakukan agar itu jadi obat, jadi refresh, jadi restart, jadi healing kita. Agar apa? Agar kembali kita semangat dalam pelaksanaan ibadah. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wallahu taala a'lamu bissawab. Ini air jangan pakai pet, ini air. Oh ya, kalau orang bagi mah susah juga. Ya, perjuangan kita ini belum selesai, Pak. Kita tuh kan nyumbang juga kan terbatas. Kalau kita nyumbang saudara kita digajar terbatas, jangan kasih keuntungan buat Yahudi sama Israel. Maka minuman-minuman yang punya afiliasi ke Israel, stop kalau bisa. Stop. Niatinnya buat apa? Niatinnya buat nyusahin mereka agar mereka tidak jahat dengan kita. Niatnya jihad. Itu niatnya, bukan niat. Kalau kagak ada niat maka kagak ada pahala, Pak. Niatnya jihad. Mereka jihad pakai senjata, kita udah jihadnya pakai apa namanya? Pakai bloket semuanya, apa yang produk-produk yang punya afiliasi dengan Israel. Itu aja. Kita masa perang, Pak. Dan kondisi-kondisi seperti ini nggak bisa kita netral, nggak bisa. Walladzina Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Cuma dua Pak partai itu. Ada partai Allah, ada partai taghut, partai setan. Nggak bisa netral. Ada netral. Netral itu boleh saat konflik itu terjadi antara saudara.
Habib Mustafa ribut sama Ustadz Rusmin. Nah, baru kita netral. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah harus netral. Karena konfliknya konflik saudara. Kayak dulu Iran nama Irak perang. Lalu gitu kan, memang perang saudara terkenalnya. Pada saat itu belum ada intervensi Amerika. Memang perang saudara lah. Makanya kalau kayak gitu netral, nggak boleh berpihak. Lah kalau perang sekarang, Pak, yang terjadi antara Israel dengan saudara kita di Iran, ini perang yang memang secara ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu adalah ujian untuk kita kemana dan ya ke arah mana kita pijakan, ke arah mana kita bersikap. Karena ini udah bicaranya antara iman dan kufrun, iman dan Masa kita netral? Lah kalau netral namanya munafik kalau dalam iman dan kufur. Gitu. Makanya saya selalu bersuara, peperangan ini bukan peperangan politik, tapi ini peperangan agama. Kalau sudah jelas peperangan agama, maka orang mukmin dia harus berpihak. Dia berpihaknya apa? Kepada iman. Ya berarti kalau dia berpihak kepada iman, ya berpihaknya kepada Iran, begitu. Enggak, saya netral, saya nggak mau tahu. Ya nanti di akhirat mata lo kotok. Lo netral lo buta. Mau begitu? Woi. Harus jangan, nggak ada netral kalau kayak begini. Kalau PKB sama P3 ribut baru netral, dan saya kagak mau tahu, sama-sama Islam ya enggak? Ya enggak? P3 sama PKB kan Islam, sama-sama Islam. Ya udahlah saya netral, baru pas. Israel sama Iran netral ya. Dan mudah-mudahan pada sehat ya semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.